Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romelah dengan NIM 207200014 dengan mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Biologi dengan dosen pengampu Bapak Dharma Putra MP Kim. Adapun materi kita hari ini yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Yang pertama yaitu ada pengertian asesmen formatif, di mana asesmen formatif merupakan metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen formatif juga memantau pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Artinya, asesmen formatif itu memiliki peran sangat penting dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada pengertian asesmen sumatif. Apa itu asesmen sumatif? Asesmen sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Asesmen sumatif juga seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Itu artinya, asesmen sumatif sangat dibutuhkan oleh murid dan sangat diperhatikan oleh murid, karena itu sangat berpengaruh dalam nilai mereka. Selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi dari asesmen formatif, di mana untuk guru, asesmen formatif berperan untuk pertama, mengawasi pembelajaran murid, kedua, memastikan perkembangan murid, dan yang ketiga yaitu mengecek pemahaman murid. Yang untuk murid, yaitu yang pertama ada mengevaluasi pembelajaran sendiri, kemudian ada membangun pengetahuan, ketiga ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang keempat yaitu ada meningkatkan kemampuan. Artinya asesmen formatif itu sangat berperan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi dari asesmen sumatif. Untuk guru, sebenarnya asesmen sumatif ini sangat berbeda perannya dengan asesmen formatif, dimana untuk guru pertama yaitu berperan untuk mengukur apakah murid sudah memahami capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran, dan yang kedua yaitu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk murid, asesmen sumatif itu berperan untuk memahami performa di akhir unit pembelajaran, dan yang kedua yaitu memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada etika tes. Nah, di dalam tes yaitu memiliki etika atau aturan agar tes kita itu menjadi berhasil, di mana yang pertama yaitu keberhasilan hasil tes. Hasil tes hanya dapat disampaikan ke orang lain apabila yang pertama ada izin dari yang bersangkutan. Artinya kita telah mendapatkan izin untuk men-share hasil tes mereka, dan yang kedua ada tanda-tanda yang jelas bahwa hasil tes tersebut menunjukkan gejala yang membahayakan dirinya atau orang lain. Yang kedua yaitu ada keamanan tes. Apa itu keamanan tes? Keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dan yang ketiga yaitu ada interpretasi hasil tes, yaitu hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan tes adalah menginterpretasikan tes secara salah. Dan yang keempat yaitu ada penggunaan tes. Tes hasil belajar harus digunakan secara patut. Bila tes merupakan tes baku, maka tes tersebut harus dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku bagi pelaksana tes baku tersebut. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara konstruksi soal dengan kualitas suatu hasil belajar. Nah, analisis bukti soal secara kualitatif menekankan penilaian dari ketiga segi, yaitu materi, konstruksi, dan bahasa. Namun demikian dalam pembahasan ini dikhususkan untuk menjelaskan analisis bukti soal secara kuantitatif. Baik, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.